Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pecinta AC Milan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar Sobat Bola mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu, Forza Milan. Eintracht Frankfurt dikabarkan telah memasang banderol terhadap Evan Dika menyusul rumor ketertarikan AC Milan untuk merekrutnya pada bursa transfer musim panas ini. Rossoneri kemungkinan akan dapat mengamankan servis Dika dengan harga diskon pada bursa transfer musim panas ini, jika pemberitaan yang beredar dari Jerman belakangan ini benar adanya. Sebagaimana yang dikemukakan bersama, Milan sedang menjelajah pasar untuk mencari bek tengah baru dan setelah berulang kali dikaitkan dengan Sven Botman, yang akhirnya bergabung Newcastle United, dan Japet Tanganga dari Tottenham Hotspur, nama terpanas yang masuk dalam radar klub adalah bintang Eintracht Frankfurt. Menurut pemberitaan yang dikemukakan oleh surat kabar Jerman Frankfurter Rundschau melalui Pasquale La Regione, Direktur Olahraga klub Bundesliga Markus Krose menjawab sambil berkilas saat ditanya mengenai situasi pemain asal Prancis tersebut dengan menyatakan, "Mari kita lihat apa yang akan terjadi." Sementara itu, outlet tersebut melanjutkan bahwa Eintracht Frankfurt belum menerima tawaran resmi untuk Dika, tetapi mengingat kontraknya akan berakhir dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun lagi, mereka mungkin akan mengizinkan bek tengah 22 tahun tersebut dengan tebusan antara 12–15 juta euro atau rep 184–229 miliar, yang berada di bawah nilai pasarnya yang sesungguhnya. Menarik disaksikan apakah Rossoneri akan benar-benar mengambil langkah serius untuk memboyongnya pada bursa transfer musim panas ini atau justru memilih target lain. AC Milan mengaku kalah dari tim asal Hungaria, Zalai-Gersegi dalam duel uji coba pramusim di ZTE Arena, Sabtu, tanggal 24 Juli tahun 2022. Rossoneri takluk dengan skor 2–3. Pertandingan ini tampak masih jadi ajang utak-atik Stefano Pioli. Milan tidak bermain maksimal, khususnya lini belakang yang cukup kerepotan menghadapi gempuran lawan. Laga belum genap berjalan 30 menit, Zalai-Gersegi sudah unggul 3 gol. Setelahnya Milan perlu berjuang memperkecil kedudukan melalui aksi Olivier Giroud, 30, dan Rade Krunic, 86. Hasil ini tentu bakal jadi pelajaran untuk Pioli dan skuadnya. Sang juara Serie A perlu bekerja keras untuk segera meningkatkan level. Pertandingan baru dimulai dan Zalai-Gersegi langsung membuat kejutan. Tim asal Hungaria ini unggul cepat lewat gol Ubo Chioma saat pertandingan baru berjalan 2 menit. Zalai-Gersegi 1–0 AC Milan. Milan langsung membalas dengan meningkatkan tempo serangan. Hingga menit ke-20, para penyerang Milan bergantian mendapatkan peluang, tapi tidak ada gol. Menit ke-24, Milan justru kebobolan gol kedua. Skema bola atas, umpan sundulan Kalno Kikis dituntaskan sundulan jarak dekat Moxie. Gol, Zalai-Gersegi 2–0 AC Milan. Unggul 2 gol membuat Zalai-Gersegi kian percaya diri. 4 menit berselang, Tajti mencetak gol ketiga timnya dengan sepakan dari luar kotak penalti. Gol, Zalai-Gersegi 3–0 AC Milan. Tertekan, Milan akhirnya bisa membalas 1 gol di menit ke-30. Hadiah penalti dituntaskan Giroud dengan eksekusi sempurna ke sudut kiri atas. Gol, Zalai-Gersegi 3–1 AC Milan. Milan terus mencoba melawan di sisa babak pertama, tapi tidak ada gol tambahan. Skor 3–1 mengantar para pemain ke ruang ganti. Babak kedua, permainan Milan sulit berkembang karena pergantian pemain besar-besaran. Skor tetap 3–1 hingga pertengahan menit ke-70. Menit ke-86, Milan akhirnya memperkecil kedudukan. Operan Atli dituntaskan Krunic dengan sepakan ke kaki kanan ke sudut kanan atas. Gol, Zalai-Gersegi 3–2 AC Milan. Direktur Eintracht Frankfurt, Markus Krose, mengakui bahwa AC Milan sedang memantau bek andalannya, Evan Dika. Namun, Krose memastikan bahwa belum ada proposal yang masuk. Kami memahami bahwa ada ketertarikan dari Milan. Tapi, sejauh ini belum ada proposal transfer yang masuk, kata Krose kepada Sky Sports. Namun, Milan tak sendirian dalam perburuan Dika. Bek 22 tahun tersebut juga memantik minat klub Inggris, Tottenham Hotspur, yang mencari bek tengah berkaki kiri.
Frankfurt dikabarkan menginginkan 25 juta euro untuk jasa Ndika. Tapi dengan kontrak yang tinggal menyisakan setahun, Milan kabarnya hanya ingin 15 juta euro untuk bek asal Prancis tersebut. Ndika tampil sensasional bagi Frankfurt musim lalu. Ia mencatatkan 43 penampilan di semua kompetisi dengan sumbangan 4 gol dan 4 assist dan membantu Frankfurt meraih Liga Eropa. Milan tengah berjuang saingi Barcelona demi dapatkan wonderkid Aston Villa, Czarny Chukwuemeka, di bursa transfer musim panas ini. Berita yang diungkapkan The Athletic menyebutkan, Chukwuemeka tengah menjadi subjek ketertarikan Rossoneri yang ingin memboyongnya jelang bergulirnya musim 2022-23. Pemain berusia 18 tahun itu juga menjadi incaran Barcelona, walaupun peminat lain bisa gelontorkan 20 juta pound sterling atau sekitar 360 miliar untuk membawanya pergi dari Villa Park. Czarny Chukwuemeka gabung Aston Villa dari Northampton Town pada tahun 2016, dan sudah alami naik turun perjalanan karirnya di sepak bola sejak saat itu. Pemain internasional Inggris U19 itu menjadi salah satu dari pemain muda dengan prospek yang paling menjanjikan di Eropa dan telah memulai debutnya dengan skuad utama Villa musim lalu, sebelum tampil 15 kali lagi. Pemain 18 tahun itu juga menjadi pemain penting bagi timnas Inggris di ajang kejuaraan Eropa U19 musim panas ini, di mana penampilannya kemudian menarik perhatian banyak klub besar Eropa. Dengan Chukwuemeka yang hadapi masa depan yang tak pasti di Aston Villa karena ia telah memasuki tahun terakhir dari kontraknya, Milan dan Barca pun ingin merekrutnya. Masa depan Sandro Tonali di AC Milan tampaknya bakal berlangsung lama. Pemain berusia 22 tahun itu sedang membicarakan kontrak baru di Rossoneri. Tonali baru didatangkan dari Brescia awal musim 2020-2021. Namun, pemain yang dijuluki sebagai The Next Pirlo ini bisa memberi dampak instan. Lini tengah Milan sangat terjaga keseimbangannya dengan kehadiran sang pemain. Tonali juga jadi salah satu komponen penting yang membantu Rossoneri mengamankan titel Serie A 2021-2022. Oleh karena itu, laporan jurnalis Italia Daniele Longo mengatakan agen sang pemain Giuseppe Rizzo mendatangi dewan petinggi klub. Tujuan pertemuannya adalah membahas perpanjangan kontrak Tonali. Dalam laporan Calciomercato, Rizzo tiba di Casa Milan pada Jumat 21/7, malam WIB. Kedatangan sang agen diyakini akan membahas dua pemain sekaligus. Nama pertama yang akan dibahas adalah Tonali. Gelandang bertahan itu diyakini bakal diajukan untuk kontrak baru di Milan. Pemain lainnya adalah Daniel Maldini. Beda halnya dengan Tonali, Maldini sedang diambang pintu keluar Milan dan hendak menuju Hellas Verona. Kontrak Tonali di Milan sebetulnya masih sangat aman. Pemain berposisi sebagai gelandang bertahan itu masih ada sisa 4 tahun atau sampai 2026. Maka dari itu, laporan yang sama menyebutkan pertemuan nanti akan membahas soal perpanjang kontrak selama 2 tahun. Ada pula peningkatan gaji. Belum ada informasi lebih lanjut ada berapa banyak kenaikan gaji yang diterima Tonali. Begitu pula dengan klausul kontrak lainnya. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan tengah membidik bek milik AS Roma, Roger Ibanez. Milan sedang memburu bek tengah baru. Hal tersebut sudah mereka lakukan sejak musim lalu. Tepatnya setelah Simon Kjaer cedera. Mulanya Milan ingin mendatangkan Sven Botman dari Lille. Namun Lille masih enggan melepasnya pada pertengahan musim. Tapi pada akhirnya, Milan gagal mendatangkan Botman karena kalah bersaing dengan Newcastle. AC Milan kemudian membidik bek lainnya. Sempat muncul nama Gleison Bremer, defender milik Torino. Bremer sebenarnya sudah pernah dikaitkan dengan Milan. Namun Rossoneri harus bersaing dengan Inter Milan dan Juventus. Namun Milan tampaknya kurang serius mengejar Bremer. Bek asal Brasil itu akhirnya malah merapat ke Juventus. AC Milan kini disebut punya target baru. Rossoneri dikabarkan memiliki defender milik AS Roma, Roger Ibanez. Kabar ini dihembuskan oleh Il Messaggero. Media Italia itu mengklaimkan Milan merekrut Ibanez terbuka lebar. Pasalnya ia disebut tak masuk dalam rencana Jose Mourinho. Ia pun masuk dalam daftar jual Roma. Namun harganya agak tinggi bagi ukuran Milan sekarang ini. Ibanez dilego dengan bandrol sekitar 20 juta euro. Laporan itu juga mengklaim Milan punya halangan lain dalam perburuan Ibanez. Bek asal Brasil itu disebut juga diminati oleh Newcastle. Gelandang AC Milan Timo Bakayoko membuat heboh Italia. Dia sempat terlihat sedang digeledah polisi beberapa hari lalu, yang ternyata salah tangkap.
Awalnya, polisi sudah membuat sebuah jebakan atau penghalang di jalan raya. Ini menyusul terjadinya baku tembak antara dua geng di kota Milan. Sialnya, Timo Bakayoko sedang melewati daerah itu. Dia pun langsung dihentikan dan diperiksa sebelum akhirnya polisi menyadari kesalahan mereka. Setelah bungkam beberapa lama, ex-Chelsea ini akhirnya buka suara soal insiden tersebut. Dia mengaku tak marah dengan kesalahan itu, tapi dia tak sepakat dengan cara polisi beraksi. Polisi sudah akui itu kesalahan dan menyadarinya saat itu. Salah itu wajar karena manusiawi, tak ada masalah dengan itu. Namun cara mereka gunakan kekuasaan itu yang jadi masalah. Mereka sudah terlalu jauh melangkah, katanya seperti dikutip Marca. Bakayoko menceritakan kalau dirinya dan penumpang yang ada di dalam mobilnya berada dalam bahaya saat polisi menggeledahnya. Dia merasa metode yang dilakukan polisi salah. Masalahnya bukan karena kesalahan itu tapi metode yang mereka gunakan. Saya lihat senjata hanya berjarak beberapa meter dari saya dan penumpang, katanya. Polisi sudah jelas membuat kami dalam bahaya tak peduli apapun alasan mereka lakukan itu. Sementara itu, polisi membela diri atas kesalahan yang mereka lakukan. Mereka mengaku hanya menjalankan tugas dengan sepantasnya. Harus dicatat kalau penggeledahan itu terjadi dalam konteks operasional, di mana tindakan hati-hati level tertinggi dipakai, bunyi pernyataan polisi. Jalan AC Milan mendatangkan Charles de Ketelaere makin terbuka lebar setelah manajer Leeds United Jesse Marsch mengatakan klubnya tak lagi berpeluang memboyong penyerang klub Brugge tersebut. Milan berusaha memperkuat lini serangnya pada musim panas 2022 ini. Mereka tak cuma mencari penyerang tengah tapi juga winger kanan dan juga gelandang serang. Kebetulan ada satu pemain yang bisa bermain di tiga posisi tersebut. Ia adalah de Ketelaere. Milan pun sudah melepas penawaran perdana pada klub Brugge. Tawaran itu bernilai 20 juta euro plus add-ons. Namun AC Milan kemudian mendapat gangguan dari Leeds United. Mereka memberikan penawaran yang lebih besar pada klub Brugge untuk Charles de Ketelaere. Leeds juga disebut telah memberikan penawaran yang lebih besar. Nilainya sekitar 30 juta euro. Milan pun tak mau kalah. Mereka kemudian dikabarkan siap menyamai tawaran Leeds. Namun usaha mereka belum berhasil. Milan pun akhirnya disebut menawar 30 juta euro lagi, tapi dengan tambahan add-ons senilai 5 juta euro. Kini ada kabar bagus bagi AC Milan. Leeds United tak lagi berusaha keras untuk mendatangkan Charles de Ketelaere dari klub Brugge. Hal ini berdasarkan pernyataan Jesse Marsch, pelatih Leeds United. Ia mengatakan Leeds kini beralih ke pemain lain karena de Ketelaere mustahil didatangkan. Kami belum selesai dengan dirinya, tetapi kami telah pindah ke beberapa target lain jika, seperti yang kami yakini, ia tidak tersedia, ucap Jesse via BBC. AC Milan sempat disebut berpeluang kehilangan Charles de Ketelaere. Sebab ada kabar bahwa negosiasi dengan klub Brugge jalan di tempat. Namun kini jalan Milan untuk memboyong pemain Belgia itu tampaknya sudah terbuka lagi. Bahkan Rossoneri dikabarkan segera menuntaskan transfer de Ketelaere. Caranya, Milan akan terbang langsung ke Belgia untuk bertemu dengan manajemen klub Brugge. Rossoneri nantinya akan diwakili oleh Paolo Maldini. Messing with my head,